Di sini aku mau sedikit ngejelasin tentang apa itu impuls saraf, gerak sadar, dan gerak refleks. Nah, impuls saraf adalah rangsangan yang diterima oleh reseptor melalui lingkungan luar dan diterima oleh neuron menjalari serabut saraf. Nah, impuls inilah yang nantinya akan menyebabkan terjadinya suatu gerakan. Yang pertama ada gerak sadar. Gerak sadar adalah gerakan yang disadari atau disengaja. Dan yang kedua adalah gerak refleks. Gerak refleks adalah gerakan yang tidak disengaja atau tidak kita sadari. Di sini bisa kita lihat, ini adalah mekanisme dari gerak sadar dan gerak refleks. Nah, yang di atas itu adalah mekanisme dari gerak refleks. Dari impuls ke reseptor atau indera, lalu ke saraf sensorik, lalu ke sumsum tulang belakang, lalu ke saraf motorik, dan yang terakhir ke efektor otot. Lalu di bawahnya adalah mekanisme dari gerak sadar. Dari impuls ke reseptor atau indera, lalu ke saraf sensorik, lalu ke otak, lalu ke saraf motorik, dan yang terakhir ke efektor otot. Nah, contoh dari gerak sadar adalah seperti mandi, makan, membereskan rumah, dan semua gerakan yang kalian sadari. Itu termasuk ke dalam gerak sadar, yaitu gerakan yang berpusat pada otak. Nah, kalau contoh dari gerak refleks adalah misalkan jika tangan kita mengenai api. Nah, tangan kita akan merasakan panas dan kita akan tiba-tiba menjauh dengan sendirinya tanpa kita memerintahi. Nah, itu disebut gerak refleks. Neuron dalam keadaan istirahat memiliki energi potensial membran untuk mengirim impuls yang dimana bisa dilihat dari gambar di sini. Impuls yang dihasilkan oleh reseptor akan dihantarkan oleh dendrit menuju ke badan sel saraf dan akson, lalu dihantarkan ke neuron lainnya. Nah, energi tersebut dihasilkan oleh perbedaan komposisi ion intraseluler dan ekstraseluler. Nah, lalu selanjutnya ada penghantaran impuls, yang dimana penghantaran impuls ini merupakan rangsangan atau muatan saraf atau akson yang terjadi karena adanya perbedaan muatan, yang dimana bisa dilihat dari gambar di sini terdapat dua perbedaan yang ada di penghantaran impuls, yang dimana di dalam sel terdapat ion K+ positif dan Na+ negatif, sedangkan di luar sel terdapat ion Na+ positif dan K+ negatif. Nah, perbedaan muatan tersebut dapat berubah karena adanya proses keluar masuknya ion dari membran. Nah, energi dapat dipertahankan dengan cara memompa ion Na+ ke dalam sel dan K+ ke luar sel. Nah, keluar masuknya ion Na+ dan K+ tersebut diatur oleh pompa natrium kalium. Proses untuk mengeluarkan dan memasukkan ion-ion tersebutlah disebut dengan transport aktif. Transport aktif dapat berhenti jika sel didinginkan, mengalami keracunan, atau kehabisan energi. Mekanisme penghantar impuls dapat melalui 3 tahap berikut. Tahap penghantaran impuls dapat dibagi menjadi 3. Pertama, tahap istirahat atau polarisasi. Neuron tidak menghantarkan impuls ekstraseluler bermuatan positif dan intraseluler bermuatan negatif. Kedua, tahap depolarisasi. Neuron mendapat rangsangan saluran Na+ terbuka dan Na+ masuk ke dalam sel. Terjadi perubahan muatan listrik, ekstraseluler bermuatan negatif, ekstraseluler bermuatan positif. Yang ketiga, tahap repolarisasi. Saluran Na+ tertutup, saluran K+ terbuka sehingga K+ keluar. Kondisi akan kembali seperti tahap istirahat. Sistem indera, lidah atau indera pengecap. Lidah memiliki fungsi untuk merasakan rasa dari makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut. Lidah memiliki kemoreseptor berupa kuncup pengecap yang terdapat pada papila lidah, langit-langit lunak, epiglotis, dan faring. Bentuk papila lidah ada 4, yaitu filiformis berbentuk kerucut, fungiformis berbentuk bulat, circumvallata berbentuk menonjol dan tersusun seperti huruf V, dan yang terakhir foliata seperti daun. Area kepekaan rasa pada lidah. Manis terdapat pada ujung lidah, asin terdapat pada reseptor banyak di bagian samping.
Asam terdapat pada samping lidah agak ke belakang dan pahit terdapat pada belakang pangkal lidah. Terima kasih.